Putusan 116 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, dalam hal ini diwakili oleh 1. Nama Koirunisa Nur Agustiati, identitas lengkap dianggap dibacakan. 2. Nama Irmali Darti, identitas lengkap juga dianggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Padri Ramadhani SH.MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur 6 Romawi A nomor 14 Tebet Jakarta Selatan, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca keterangan Dewan Perwakilan, mendengar dan membaca keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan kedugaan hukum pemohon dianggap dibacakan bahwa mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan bahwa dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam pokok permohonan pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2, dan seterusnya dianggap dibacakan untuk dalil-dalil pemohon. Berdasarkan dalil-dalilnya di atas, pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 sepanjang frasa paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut: A. Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan ditambah 1 dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan. B. Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf A menghasilkan bilangan desimal dilakukan pembulatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P3 dan mengajukan dua orang ahli bernama Philips J. Permonte dan Didik Suprianto yang telah menyerahkan keterangan tertulis diterima mahkamah pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 22 Januari 2024. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan dan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 15 November 2023 dan telah pula didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 20 November 2023, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama permohonan pemohon, alat-alat bukti surat atau tulisan dan ahli, serta kesimpulan, keterangan DPR dan kesimpulan dan keterangan Presiden, mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. 3.13 menimbang bahwa sebelum menilai
konstitusionalitas pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan-permohonan dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 UMK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau PMK 2 2021, sehingga terhadap norma aku dapat diajukan kembali. Pasal 60 dan pasal 78 dianggap dibacakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan aku dapat diajukan kembali tidak terhalang dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK maupun pasal 78 PMK 2 2021. Menimbang bahwa oleh karena permohonan-permohonan memenuhi persyaratan pasal 60 ayat 2 UMK dan pasal 78 PMK 2 2021, guna dapat diajukan permohonan kembali pengujian konstitusionalitasnya pasal 414 ayat 1 U7 2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan ihwal pokok permohonan pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu pengaturan ambang batas suara threshold dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana pernah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang 3 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 12 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 10 2003, dan yang berlaku sekarang ini dalam Undang-Undang 7 2017. Selain itu akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan pengujian konstitusionalitas terkait ambang batas suara dalam pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa pada awal reformasi, pemilu diadakan pada masa transisi tahun 1999. Dibandingkan dengan peserta pemilu pada masa Orde Baru, terutama pemilu 1977 sampai dengan pemilu 1997 yang membatasi hanya 2 partai politik dan 1 golongan kekayaan sebagai peserta pemilu, pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Untuk itu setelah pemilu 1999 mulai diberlakukan ketentuan tentang ambang batas suara threshold dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Metode ambang batas suara yang dipergunakan yakni ambang batas pemilihan electoral threshold berupa syarat minimal tertentu yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengikuti menjadi peserta pemilu berikutnya. Pengaturan electoral threshold diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang 3 1999. Dalam hal ini pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 3 1999 pada pokoknya mengatur untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki 3% kursi DPRD 1 atau DPRD 2 yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan di setengah jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia. Akibatnya partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas yang ditentukan dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara minimal atau membentuk partai politik baru. Ketentuan electoral threshold berlanjut, namun persentasenya mengalami kenaikan pada pemilu 2004 melalui Undang-Undang 12 2003 yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2004.
Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 12 2003 menyebutkan partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR, 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia, atau 4% jumlah kursi DPRD kabupaten kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas pemilihan, hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan, atau dapat juga bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan dengan menggunakan nama dan gambar salah satu partai politik yang bergabung atau membentuk partai politik baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi. Vide pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 12 2003. Berkenaan dengan electoral threshold sebagaimana termuat dalam pasal 9 Undang-Undang 12 2003 tersebut, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 dan seterusnya 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2007 menyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan huruf D, E, F. Bahwa pada pemilu 2009, Undang-Undang 12 2003 digantikan dengan Undang-Undang 10 2008 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD. Salah satu materi berkenaan dengan ambang batas parlemen, parliamentary threshold, yang pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 untuk mengganti electoral threshold. Ketentuan parliamentary threshold termaktub dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008 yang pada pokoknya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas pemilihan sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Artinya, parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Pemikiran dasarnya sebenarnya bukan jumlah partai politik peserta pemilu yang dibatasi, karena akan bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi jumlah ideal partai politik di parlemen dalam rangka mendorong penyederhanaan partai politik. Karena dalam praktiknya pemerintah berhadapan dengan partai politik yang berada di parlemen, bukan seluruh partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, penerapan parliamentary threshold dipandang lebih efektif dibandingkan dengan penerapan electoral threshold. Berkenaan dengan perubahan electoral threshold menjadi parliamentary threshold, pembentuk undang-undang melalui aturan peralihan pasal 316 huruf D Undang-Undang 10 2008 memberikan pengecualian kepada partai politik peserta pemilu sebelumnya untuk menjadi peserta pemilu 2009 sepanjang memiliki kursi di DPR meskipun tidak memenuhi ketentuan electoral threshold dan tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU. Terhadap aturan peralihan akuo telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 dan seterusnya 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2008. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat pasal 316 huruf D Undang-Undang 10 2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum, legal uncertainty, dan ketidakadilan, injustice, terhadap sesama partai politik peserta pemilu 2004, sehingga oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, berkenaan dengan ketentuan parliamentary threshold sebagaimana ditentukan pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008,
Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 dan seterusnya 2009 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan kutipan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, kebijakan penyederhanaan kepartian baik melalui electoral threshold maupun parliamentary threshold tidak dilarang oleh konstitusi. Demikian juga mengenai besaran angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Bahwa parliamentary threshold kembali diberlakukan pada pemilu 2014, namun dengan menaikkan persentasenya dan memperluas keberlakuannya secara nasional, yakni menjadi sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 208 Undang-Undang 8 2012. Ihwal parliamentary threshold yang juga memberlakukan bagi penghitungan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Mahkamah menyatakan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 dan seterusnya 2012, Mahkamah menyatakan besaran parliamentary threshold hanya berlaku untuk pemilihan umum anggota DPR tanpa diikutkan untuk perolehan kursi calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam pertimbangan hukum putusan akuo, Mahkamah berpendapat pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional sebagaimana ditentukan dalam pasal 208 Undang-Undang 8 2012 tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, juga berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah serta bertentangan dengan kebinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, dalam putusan akuo, dengan diberlakukannya parliamentary threshold secara nasional, maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. Karena dapat terjadi suatu partai politik tidak lolos parliamentary threshold, namun di beberapa daerah partai politik tersebut memperoleh suara secara signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Adapun mengenai konstitusionalitas pasal 208 Undang-Undang 8 2012, sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 dan seterusnya 2012, tidak termasuk dalam penentuan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi 56 dan seterusnya 2013 kembali menegaskan ketentuan parliamentary threshold 3,5% merupakan kebijakan legal policy pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah dalam putusan akuo antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan tidak dibacakan. Menimbang bahwa parliamentary threshold kembali diberlakukan dan dinaikkan persentasenya pada pemilu 2019. Dalam hal ini, pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 pada intinya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Konsekuensinya, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 maka tidak disertakan pada perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Vide pasal 415 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Bahwa sementara itu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma parliamentary threshold paling sedikit
4% dari jumlah suara sah secara nasional dalam Undang-Undang 7 2017, baik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 dan seterusnya 2018 maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan seterusnya 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya dalam kedua permohonan akuo, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan sekalipun dalam beberapa putusan sebelum berlaku Undang-Undang 7 2017, Mahkamah telah menyatakan ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka. Namun demikian, dengan adanya dinamika ketersambungan antara suara pemilih dengan komposisi kursi di DPR, terutama apabila dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum sebagaimana didalilkan pemohon, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali rezim ambang batas parlemen, termasuk ambang batas parlemen yang diatur dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa setelah menguraikan pengaturan batas suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD, baik dengan electoral threshold dan parliamentary threshold serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.15 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pemohon yang menilai penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional yang menurut pemohon tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah, sekalipun yang hendak diuji konstitusionalitasnya adalah besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4%, namun secara substansi pemohon pun sekaligus berupaya menguji konstitusionalitas rejim ambang batas dalam pemilihan umum anggota DPR. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai politik atau multi partai. Di Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia, tentu tidak dapat melarang warga untuk mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sehingga yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai politik di DPR, selama ini jamak dipahami didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan, maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil. Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang, terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen. Dalam hal ini pada pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah nasional. Vide pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008. Sehingga pemilu 2009 menghasilkan 9 partai politik di DPR. Berikut, pada pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah nasional. Vide pasal 208 Undang-Undang 8 2012 yang menghasilkan 10 partai politik di DPR. Sementara itu, pada pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, menghasilkan 9 partai politik di DPR. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen
dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak pemilu 2009 hingga saat ini. Mahkamah tidak menemukan dasar, metode, dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Bahkan merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud dilakukan dengan metode dan argumentasi penghitungan atau rasionalitas yang jelas. Bahwa selain argumentasi di atas, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bila mana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional, semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya pada pemilu 2004, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% suara sah secara nasional. Meski pada pemilu 2014 hanya terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 2,4% dari suara sah secara nasional. Namun secara faktual, jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil pemilu 2019 dan hasil pemilu 2009 dan pemilu 2019, yaitu 10 partai politik. Vide hasil pengolahan data hasil perhitungan suara sah partai politik peserta pemilu tahun 1995-2019 Badan Pusat Statistik. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkan ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat yang dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapat suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argumen yang memadai secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional.
Padahal sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2009, sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual, prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena terdapat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak, telah mencederai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah. Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil pemohon yang pada pokoknya menghendaki ambang batas parlemen dan atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami, namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai sehingga mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya, ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilu dengan penentuan jumlah kursi di DPR. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain: 1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. 2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. 3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. 4. Perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan pemilu 2029. Dan 5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 sepanjang berkaitan dengan tata cara penentuan ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat dibuktikan. Namun terhadap petitum yang menghendaki adanya pemaknaan terhadap norma akuo menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk dilakukan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut: A. Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan ditambah 1 dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan, dan B. Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf A menghasilkan bilangan desimal dilakukan pembulatan adalah petitum yang tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut perihal ambang batas parlemen termasuk penentuan besaran atau angka persentase ambang batas parlemen.
Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebahagian. Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun berkenaan dengan norma aku adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahap penyelenggaraan pemilu DPR 2024, maka sebagai konsekuensi yuridisnya, norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, conditionally konstitusional, sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentasi ambang batas parlemen. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum yang dijamin dalam pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang melalui permohonan aku, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum, pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Memerintahkan pemuatan, diulang 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Erni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 12:53 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukri Ashari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Putusan 124. Putusan nomor 124 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Ridho Rahmadi. Identitas lengkap ada dalam putusan ini. Kemudian 2. Ahmad Muhajir Sodrudin. Identitas lengkapnya juga ada dalam putusan ini. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor 166B Partai Umat KU dan seterusnya 2023 bertanggal 2 September 2023 dalam kedudukan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Umat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada H. Muhammad Yuntri SH.MH dan kawan-kawan, yaitu advokat dan konsultan hukum dalam tim advokasi Partai Umat yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 63 RT RW 11 7 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa substitusi bertanggal 7 Oktober 2023 H. Muhammad Yuntri SH.MH dan kawan-kawan memberi kuasa substitusi kepada Anul Yusri SH dan Nia Mujianto SH, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca kesimpulan pemohon dan kesimpulan DPR, duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon akuo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek pengujian dalam perkara akuo adalah norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 116/PU Strepdatar 21 Romawi /2023. Adapun terhadap perkara nomor 116/PU dan seterusnya 2023, Mahkamah telah menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 dan seterusnya 2023 yang telah diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut. Dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 dan seterusnya 2023 tersebut, norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 telah memiliki pemahaman baru yang berlaku sejak diucapkan
dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 dan seterusnya 2023. Oleh karena itu, meskipun secara redaksional masih sama, namun makna norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan pemohon. Artinya norma AKUA masih tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024, namun secara substansi norma AKUA telah mengalami perubahan makna berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 dan seterusnya 2023. Dengan demikian, terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang oleh permohonan pemohon, dalil pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas bersyarat norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 telah kehilangan objek. Menimbang bahwa oleh karena permohonan AKUA telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek dan hal-hal lain dalam permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan permohonan pemohon kehilangan objek, kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya, dianggap dibacakan, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dari rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Suharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 19 bulan Februari tahun 2024 yang dilaksanakan oleh sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 13.02 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.